Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Kami kelompok penanggap dari kelompok Enjay. Kami akan mempresentasikan tentang teori interaksional, elaboration likelihood model, dan structuration theory. Berikut adalah anggota dari kami, ada M. Tino Alamsyah, saya sendiri, Nabila Zulfinar, Siti Zahira Badriah, dan Dinda Ayu Widian Salim. The interactional view atau pandangan interaksional. Nah, pada teori ini dijelaskan tentang bagaimana cara membangun dan menjaga sebuah hubungan interpersonal. Tapi sebelum kita masuk ke materi The Interactional View ini, kita akan mengenal salah satu tokoh yang menyebabkan materi ini ada. Namanya adalah Paul Watzlawick. Siapa sih Paul Watzlawick ini? Jadi beliau ini adalah seorang peneliti senior di Lembaga Penelitian Mental Palo Alto, yang dimana itu ada di California. Dan beliau ini juga merupakan seorang profesor klinik psikiatri di Universitas Stanford. Ia bersama Palo Alto Group berkomitmen untuk mempelajari interaksi interpersonal sebagai bagian dari keseluruhan sistem. Teori ini diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paul Watzlawick, dan ia juga mengambil salah satu contoh kasus atau permasalahan yang dialami oleh keluarga Franklin. Nah, dalam keluarga Franklin ini terdapat 4 anggota keluarga. Yang pertama ada Sonia selaku ibu, lalu suaminya yang bernama Stan, dan mereka ini memiliki 2 anak. Yang pertama ada Laurie, yang dimana Laurie ini adalah seorang pelajar berprestasi dan memiliki ketertarikan di bidang olahraga. Lalu anak keduanya yang bernama Mike, ya ini berbeda dengan kakaknya karena Mike ini malah justru terjerumus ke dalam pergaulan yang dibilang bebas karena ia pada usia yang bisa dibilang masih remaja ya sudah mengonsumsi beberapa minuman bir, lalu ia juga merokok. Nah, dari kejadian ini masing-masing anggota keluarga memiliki respon yang berbeda terhadap apa yang terjadi kepada Mike. Dari Sonia sendiri selaku ibunya memberikan respon yang seperti ibu-ibu pada umumnya ya, ketika melihat anaknya yang menyimpang, ia akan khawatir dan juga sangat protek, lebih melindungi anaknya. Lalu dari respon kakaknya sendiri, kakaknya ini si Laurie lebih ke rangkul adiknya dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengajak adiknya kembali ke jalan yang benar dan mencoba untuk mengenalkan Mike ini kepada teman-teman Laurie yang nantinya mungkin akan berdampak positif untuk Mike ke depannya. Dan dari sisi ayahnya sendiri, dia justru sedikit menyangkal jika anaknya terlibat dalam permasalahan yang seperti ini. Dalam pemikiran Stan, anak laki-lakinya ini akan menjadi seseorang yang lebih dewasa sesuai dengan fase yang nantinya akan dia lewati. Alasan Mike bisa terjerumus ke dalam kejadian ini adalah karena adanya sebuah komunikasi di dalam keluarga yang terjadi kurang baik. Nah, di sini Mike mulai menyentuh seperti rokok ataupun minuman beralkohol, yang dimana tujuan Mike di sini adalah sebagai penenang dirinya di saat keluarganya tidak bisa memberikan ketenangan tersebut. Dan di sini Mike juga sempat berpikir bahwa ia telah terjerumus ke dalam sebuah lingkaran yang dimana ia akan sulit untuk kembali dan keluar dari lingkaran tersebut. Kemudian dari kasus di atas, Paul Watzlawick menggambarkan keseluruhan sistem keluarga ini sebagai sistem yang terganggu, dan dia membentuk teorinya tentang interaksi sosial dengan melihat kepada pola disfungsional dalam keluarga untuk mendapatkan
kesehatan komunikasi. Dalam teori ini terdapat 4 aksioma komunikasi interpersonal. Yang pertama, seseorang tidak dapat tidak berkomunikasi. Contohnya saja ketika kita baru pulang dari sekolah, kemudian ditanya tentang bagaimana kegiatannya hari ini. Nah, meskipun sedang merasa lelah untuk ditanya-tanyai, kan tidak mungkin kalau kita ini langsung meninggalkan tanpa memberi sebuah jawaban. Pastinya setidaknya kita menjawab dengan kayak baik, terus biasa aja, mungkin kayak gitu ya. Nah, dari raut muka kita sendiri dan keadaan yang tampak kelelahan itu juga sudah menggambarkan bahwa diri kita saat itu sedang tidak baik-baik saja. Jadi kesimpulan pada aksioma yang pertama ini, komunikasi tidak selalu terbentuk dalam suatu perkataan, tapi juga bisa terlihat dari bagaimana raut muka kalian ataupun bagaimana gestur tubuh kalian seperti itu. Aksioma yang kedua adalah tentang bagaimana konten dan relationship bisa membentuk suatu komunikasi. Nah, untuk yang masih bingung bagaimana sih konten dan bagaimana relationship, untuk bedanya, biasanya konten itu berisi tentang apa yang hendak kita ucapkan. Nah, sedangkan relationship adalah bagaimana kita atau bagaimana cara kita mengucapkan hal tersebut. Nah, menurut Witslewicz, pesan dalam relationship selalu paling banyak elemen penting dalam komunikasi apapun. Seperti contohnya saja pada permasalahan keluarga Franklin, yang dimana meta communication atau metakomunikasi yang terdapat pada kolom tabel relationship ini, dia lebih mendominasi diskusi tersebut. Dan aksioma yang terakhir adalah semua komunikasi selalu antara simetris atau komplementer. Menurut Witslewicz, pertukaran simetris didasarkan pada kekuatan yang sama, sedangkan komunikasi komplementer itu didasarkan pada perbedaan kekuasaan. Tentu saja komunikasi yang baik ini adalah komunikasi yang bisa mencakup kedua pola ini. Jika dilihat dari contoh permasalahan keluarga Franklin, Sonia dan anak perempuannya tersebut memiliki keahlian pada suatu bidang yang jelas berbeda. Untuk Sonia, dia mungkin lebih condong ke arah musik karena Sonia adalah seorang pianis. Dan sedangkan anak perempuannya adalah seorang pemain tenis. Nah, dari fenomena ini terdapat keuntungan yang dimana hal ini bisa menghindarkan mereka dari seperti saling mengatur satu sama lain, atau mereka tidak ada jiwa kompetisi untuk saling menunjukkan siapa yang lebih baik atau siapa yang bisa menjadi lebih terbaik, seperti itu. Untuk jenis komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada one-up communication, yang dimana komunikasi ini adalah keadaan seseorang yang lebih mendominasi sebuah percakapan, yang dimana mungkin seseorang itu lebih sering menyela, lalu tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, dan juga tidak memberikan lawan bicara tidak memberikan kesempatan lawan bicara untuk memberikan respon. Lalu yang kedua ada one up communication. Dalam keadaan ini terjadi sebuah pertukaran yang dimana ada suatu pengajuan dan juga terdapat persetujuan antar pihak. Lalu yang terakhir ada one across communication. Percakapan ini adalah percakapan yang bertujuan sebagai penetralan kontrol. Pada aksioma ketiga ini adalah sifat dasar dari hubungan yang bergantung pada bagaimana kedua pihak menginterpretasikan rangkaian komunikasi. Nah, seperti yang bisa kita lihat di slide ini, ada salah satu contoh puisi ya, di mana puisi ini menggambarkan pasangan yang diikat, di mana ketidakbahagiaan dan rasa bersalah adalah tali yang saling mengikat mereka. Nah, mungkin dari kita yang mengamati urutan interaksi dalam diagram di bawah ini akan melihat pola timbal balik
rasa bersalah dan depresi yang tidak memiliki awal atau akhir. Pada kasus keluarga Franklin, sang suami, Stan, merasa akan menarik diri dari istrinya karena istrinya yang terus saja mengomel, dan sedangkan dari pandangan Sonia sendiri, dia tidak akan banyak bicara dan marah-marah kalau saja Stan ini bisa segera mengambil tindakan tegas terhadap perbuatan Mike. Nah, jadi di sini kita kan bisa lihat dalam kasus keluarga Franklin ini, pada sang suami, si Stan ini memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Sonia. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang elaboration likelihood model atau teori kemungkinan elaborasi. Siapa sih yang perumus dari teori kemungkinan elaborasi ini? Yang pertama ada Richard E. Petty, seorang profesor psikologi di Ohio State University, dan yang kedua ada John T. Coggiopo, seorang dosen di Universitas Chicago. Setelah mengenal perumusnya dari teori ini, kita akan lanjutkan ke pengertiannya. Teori ini merupakan sebuah teori mengenai persuasi, dan juga teori ini menjelaskan bahwa keputusan dibuat bergantung pada jalur yang ditempuh dalam memproses sebuah pesan. Lalu, ada asumsi yang mendasari teori ini, yaitu bahwa orang dapat memproses pesan persuasif dengan cara yang berbeda. Pada suatu situasi ini, seseorang menilai sebuah pesan secara mendalam. Hati-hati dengan pemikiran yang kritis, namun pada situasi lain, seseorang menilai pesan sambil lalu saja tanpa mempertimbangkan argumen yang mendasari isi pesan tersebut. Nah, di teori ini juga ada dua rute atau elemen. Yang pertama, sentral, yaitu bagaimana penerima secara kritis menerima pesan dengan pendapat yang rasional atau jalur pemrosesan kognitif yang melibatkan pengawasan dari isi pesan. Yang kedua ada peripheral, yaitu proses jalan pintas mental yang menerima atau menolak pesan berdasarkan isyarat yang tidak relevan sebagai lawan dari aktif memikirkan masalah. Terus, apa sih yang membedakan mereka berdua? Yang dari sentral mementingkan kemampuan dan kemauan seseorang dalam mengeksplorasi atau menganalisa pesan persuasi. Dan yang kedua, keputusan yang diambil kuat. Kalau dari peripheral, mementingkan kredibilitas komunikator, reaksi orang lain, argumen orang lain tanpa memikirkan informasi dalam pesan. Dan yang kedua, keputusan yang diambil lemah dan dapat dipengaruhi. Terus juga ada perbedaan dari aspek pesan, konten pesan, proses, sifat komunikasi, dan elaborasi pesan dari komunikasi. Di sentral itu sendiri, di dalam aspek pesan, itu berdasarkan rasional argumen, dan kalau di peripheral, berdasarkan kredibilitas sumber, format pesan, suasana hati, penerima, dan faktor lainnya. Kalau konten pesan di sentral, yaitu penting, kalau di peripheral kurang penting. Kalau prosesnya itu kognitif, kalau di peripheral tidak kognitif. Kalau sifat komunikasinya yaitu kritis dan aktif, kalau di peripheral kurang kritis dan pasif. Dan yang terakhir, elaborasi pesan dari komunikasi. Kalau di sentral itu keterlibatannya tinggi, dan kalau di peripheral keterlibatannya rendah. Terus juga ada kata-kata yang memicu rute peripheral. Yang pertama, reciprocation, yaitu pertukaran mutual. Yang kedua ada konsistensi, yaitu dilakukan secara terus-menerus terhadap suatu hal. Yang ketiga ada social proof, yaitu lingkungan sekitar. Yang keempat liking, menyukai sesuatu. Yang kelima authority, mempunyai posisi yang lebih tinggi dari penerima. Yang keenam scarcity, hanya ada sedikit. Nah, di sini ada figur 16.1 yang diambil di buku tentang The Elaboration Likelihood Model. Nah, di sebelah kiri ada central root dan di sebelah kanan ada peripheral root. Nah, meskipun mereka model dengan metafora rute kembar,
tampaknya mereka berdua menyarankan eksklusif jalur persuasi. Para ahli teori menekankan bahwa rute pusat atau sentral dan rute periferal adalah kutub pada kontinum pemrosesan kognitif yang menunjukkan tingkat upaya mental yang dilakukan seseorang ketika mengevaluasi pesan. Elaborasi skala ini mewakili pemeriksaan argumen yang cermat di sisi kiri dan ketergantungan tanpa berpikir pada isyarat non-konten di sebelah kanan. Sebagian besar pesan diterima perhatian tengah-tengah antara kutub-kutub di fitur ini, tetapi selalu ada trade-off. Elaboration ini terbagi menjadi dua, yaitu sentral dan peripheral. Ada juga 3 faktor yang mempengaruhi rute tersebut. Ada motivation, ability, dan opportunity. Ada 3 faktor yang mempengaruhi rute tersebut. Yang pertama adalah motivation. Petty dan Capio berasumsi bahwa orang termotivasi untuk memiliki sikap yang benar. Selama orang memiliki kepentingan pribadi dalam penerimaan atau penolakan sesuatu gagasan, mereka akan jauh lebih dipengaruhi oleh apa yang pesan dikatakan daripada oleh karakteristik orang yang mengatakannya. Ability adalah kemampuan mengacu pada seseorang individu yang membutuhkan sesuatu sumber dan skill untuk mengerti dan memahami suatu pesan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan adalah waktu yang dibutuhkan untuk memahami pesan, repetisi pesan, distraksi, ilmu pengetahuan, dan tekanan sosial. Opportunity sendiri adalah kesempatan. Kesempatan adalah beberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk seseorang dalam mengambil kesempatan atau membuat keputusan. Ada 2 tipe elaborasi, yaitu objektif dan bias. Objektif sendiri adalah pemikiran dari bawah ke atas, di mana faktanya diteliti tanpa bias. Bias ini sendiri adalah pemikiran yang telah ditentukan sebelum kesimpulannya diwarnai dengan data pendukung. Sedangkan objektif mencari kebenarannya dimanapun itu mungkin yang memimpin. Ini adalah tipe-tipe argumen. Ada 3 tipe, yaitu yang pertama strong. Dia memiliki hasil pemikiran yang menguntungkan. Berbeda dengan weak, dia malah mengubah perilaku yang memiliki efek bumerang. Jadi kebalikan dari strong tersebut. Dan yang terakhir adalah neutral. Dia tidak berpihak pada keduanya, berpihak dari penerima pesan maupun orang yang diajak. Nah, di sini bisa kita simpulkan dari beberapa contoh juga. Kita ambil central road ini, jika ada seseorang memiliki motivasi yang tinggi, mampu untuk berpikir secara kritis dan memahami informasi atau pesan persuasi, maka seorang tersebut kemungkinan besar akan menggunakan rute sentral. Rute ini akan menghasilkan sikap yang cenderung permanen dan stabil untuk periode waktu yang lama pada pembuatan keputusan. Contohnya, seseorang yang hendak memulai investasi saat ini, seperti bank yang menawarkan berbagai produk investasi yang menarik dengan keuntungan yang berbeda-beda. Jika calon nasabah merupakan nasabah yang proaktif dan termasuk sebagai avid investor, ia akan benar-benar mempertimbangkan suatu produk investasi tersebut. Apakah produk ini tersebut sesuai dengan keadaan finansialnya, tenor yang ditawarkan, prinsipnya ramah lingkungan, dan lain-lain. Banyak banget hal yang akan dipertimbangkan. Maka dari itu, metode pemasaran yang dilakukan oleh bank yang baik menjelaskan secara lengkap mengenai produk investasi yang dimaksud. Dengan begitu, calon nasabah akan mampu membentuk argumen yang kokoh untuk dapat menerima pesan persuasi yang dituju kepadanya.
Nah, dapat kita simpulkan juga dari rute periferal. Rute ini lebih cocok pada seseorang yang memiliki tingkat motivasi yang rendah dan tidak ingin mencari tahu lebih dalam soal produk yang diincarnya. Seseorang ini akan cenderung mengalami sikap dan perilaku secara cepat, serta menghasilkan sikap yang tidak kuat dan akan mudah berubah ketika dasar penentuannya juga berubah. Ambil contoh saja seperti seorang calon nasabah milenial yang baru saja ingin memulai investasi. Bagi seorang milenial yang sibuk bekerja dan investasi high risk, bukan prioritasnya dalam menabung cenderung malas untuk mencari tahu mengenai sesuatu produk investasi yang secara dalam. Mereka cenderung mempertimbangkan pendapat orang sekitar, seperti pendapat teman, keluarga, dan ulasan-ulasan internet. Meskipun perbedaan antara rute sentral dan periferal membuktikan cara-cara yang berbeda dalam meyakinkan persuasi dan keputusan, kenyataan kedua rute tersebut dapat digunakan secara bersamaan. Contohnya, sebuah bank yang dapat membuat konten-konten menarik yang menjelaskan tentang produk investasi secara bersamaan dengan menggunakan jasa pemasaran produk di khalayak luas. Dengan demikian, proses persuasi untuk menjadikan seseorang nasabah bank tersebut akan lebih cepat dan lebih efektif. Selanjutnya ada teori penstrukturan. Anthony Giddens, seorang sosiolog yang pertama kali mempresentasikan tentang teori penstrukturan adaptif pada tahun 1970-an. Ia percaya bahwa institusi-institusi sosial itu diproduksi, direproduksi, dan ditransformasi melalui penggunaan aturan. Penstrukturan memungkinkan orang untuk memahami pola perilaku mereka, struktur sistem sosial mereka. Dalam teori penstrukturan, mengatur dalam institusi sosial melampaui dalam pemberitahuan kepada karyawan apa yang mereka bisa dan tidak bisa lakukan. Dalam interaksi antara orang-orang, aturan membimbing pembicaraan-pembicaraan ini memungkinkan karyawan untuk mempertahankan atau mengubah organisasi. Secara khusus, penstrukturan digambarkan sebagai proses di mana sistem diproduksi dan direproduksi melalui penggunaan aturan dan sumber daya oleh anggota. Penstrukturan memberikan fondasi yang berguna untuk meneliti dampak dari aturan-aturan dan sumber daya terhadap keputusan kelompok dan komunikasi organisasi. Selain itu, menjelaskan bagaimana aturan ini diubah atau dikonfirmasi melalui interaksi. Lalu ada asumsi-asumsi teori penstrukturan. Teori penstrukturan berhubungan dengan orang-orang, sumber daya, perilaku, dan kehidupan organisasi. Oleh karena itu, dengan adanya asumsi-asumsi teori penstrukturan ini dapat membantu mengungkap kompleksitas. Berikut beberapa asumsi dasar dalam teori ini. Yang pertama, kelompok dan organisasi diproduksi serta direproduksi melalui tindakan dan perilaku. Yang kedua, aturan komunikasi berfungsi baik sebagai media untuk dan hasil dari interaksi. Yang ketiga, struktur kekuasaan yang hadir dalam organisasi dan membimbing proses pengambilan keputusan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan kita atau penerapan keinginan personal terhadap orang lain. Teori penstrukturan adaptif berasumsi bahwa untuk memahami aturan dari suatu sistem sosial, para aktornya harus mengetahui paling tidak sumber daya massa yang melatari suatu aturan. Di sini ada asumsi pertama. Asumsi pertama, bahwa setiap tindakan atau perilaku menghasilkan sesuatu yang baru dalam produksi dan perilaku di mana kelompok atau organisasi terlibat, dipengaruhi, dan terpengaruh oleh masa lalu. Penting untuk diingat bahwa setiap kali kita berkomunikasi dengan seseorang, kita akan mendirikan sebuah awal baru dengan yang pertama, membuat aturan atau harapan baru, yang kedua, mengubah aturan yang ada, lalu yang ketiga, menegaskan kembali aturan yang telah digunakan pada masa lalu. Semua tindakan komunikatif kita ada dalam hubungannya dengan masa lalu. Dalam hal ini, aturan sejarah akan digunakan sebagai acuan untuk mengubah aturan kelompok dalam interaksi masa depan. Menurut teori penstrukturan adaptif, setiap interaksi yang terjadi adalah baru dan menciptakan sesuatu yang unik dalam struktur interaksi masa depan. Pengalaman lapangan menjadi penting dalam komunikasi dengan satu sama lain. Contoh dari asumsi pertama, pada saat yang sama, Jeremy dan tim masing-masing membawa seperangkat aturan ke dalam interaksi serta harapan yang akan memandu dan membentuk komunikasi mereka satu sama lain.
Jeremy menyapa Tim dengan nama terakhirnya yaitu Mr. Nash pada saat mereka pertama kali bertemu. Lalu Tim merespon dengan mengatakan, "Tolong panggil saya Tim." Disinilah Tim menciptakan sesuatu yang baru dalam struktur sosial dengan membentuk preseden atau norma baru yang dimana meminta bawahannya untuk memanggilnya dengan nama depannya. Tim percaya bahwa gaya komunikasi yang terbuka dan santai akan berhasil, sedangkan aturan gaya komunikasi Jeremy menyajikan fungsi ganda untuk mengarahkan perilaku saat ini dan menetapkan harapan untuk perilaku masa depan. Lalu ada asumsi kedua, memiliki gagasan bahwa aturan secara bersamaan memberi pedoman bagi perilaku individu serta berfungsi sebagai kemungkinan kendala pada perilaku individu. Jika aturan bekerja dengan baik pada masa lalu, kemungkinan untuk dipertahankan. Jika tidak, kemungkinan untuk diubah atau ditinggalkan. Teori penstrukturan adaptif mengasumsikan bahwa untuk memahami aturan-aturan dari sistem sosial, individu perlu tahu bahwa beberapa latar belakang sumber daya yang menyebabkan aturan tersebut. Contoh untuk asumsi kedua, Tim menyelidiki asal-usul aturan untuk menyapa atasan, dan dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mengapa aturan tersebut saat ini diberlakukan. Mungkin ada insiden masa lalu ketika karyawan menunjukkan secara terang-terangan tidak menghormati supervisor mereka dengan mengganti julukan untuk nama pertama informal yang mereka diizinkan untuk digunakan dalam menyapa atasan mereka. Sebagai contoh, Tim dapat menemukan bahwa Wayne dipanggil Wayne the Pain oleh para karyawan tahun-tahun sebelumnya ketika aturan itu tidak ada. Akhirnya, perusahaan ini mengembangkan aturan yang lebih formal untuk membantu Wayne meningkatkan kredibilitasnya dan mendapatkan rasa hormat dari karyawan. Setelah melakukan penelitiannya, Tim tidak menemukan alasan yang memuaskan untuk struktur atau aturan yang berlaku di tempat tersebut. Tim mungkin mencoba untuk mengubah aturan tertentu. Lalu terakhir ada asumsi ketiga, yang dimana kekuasaan merupakan kekuatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam teori ini, kekuasaan dianggap sebagai kemampuan untuk memungkinkan kita untuk mencapai tujuan kita. Giddens yakin bahwa kekuasaan merupakan jalan dua arah, dan fakta bahwa seseorang aktor diajak untuk berpartisipasi dalam sebuah diskusi dan pengambilan keputusan menunjukkan bahwa ia memiliki sejumlah kekuasaan tertentu terhadap yang lainnya. Singkatnya, ketika datang ke pengambilan keputusan, tidak ada struktur kekuasaan di jaringan organisasi lebih penting dari yang lain. Contohnya, Tim ingin karyawan memanggil dirinya secara informal. Tetapi dalam hal ini, norma perusahaan tidak memungkinkan pekerja di bagian produksi untuk berkomunikasi secara informal. Namun, aturan komunikasi personal Tim adalah bahwa pekerjanya harus memanggilnya dengan nama depannya. Karena menurut Tim, situasi ini akan lebih baik untuk moral pekerja dan produktivitas jika bawahannya diizinkan memanggil Tim. Keputusan Tim untuk memberitahu Jeremy agar mendukung pemeliharaan cara-cara mereka dan meyakinkan Angela untuk mengadakan pertemuan manajemen divisi yang bertujuan untuk membahas kelayakan mengurus aturan di BCT didasari pada kekuatan Tim sebagai supervisor dalam organisasi ini. Namun, semua manajer divisi membawa kekuasaan dengan satu atau bentuk lain dalam proses pengambilan keputusan kelompok. Darnell membawa kekuatan yang terkait dengan pengetahuan tentang teknik manajerial dengan latar belakang gelar MBA. Berbagai jenis kekuasaan dibawa ke dalam diskusi. Selanjutnya adalah elemen teori penstrukturan adaptif. Ada 3, yaitu agensi dan reflektivitas, dualitas struktur, dan integrasi sosial. Yang pertama, agensi dan reflektivitas. Agensi didefinisikan sebagai perilaku atau kegiatan tertentu yang dilakukan manusia dan yang diarahkan oleh aturan dan konteks di mana interaksi itu terjadi. Agen merujuk pada orang yang terlibat di dalam perilaku-perilaku ini. Untuk contohnya, konteks ruang kuliah merupakan agensi, memberikan cetak biru aturan yang diharapkan untuk diikuti para agen, siswa. Kesadaran diskursif, kemampuan seseorang untuk mengemukakan tujuan atau perilaku personal. Kesadaran praktis, ketidakmampuan seseorang untuk mengemukakan tujuan atau perilaku personal. Selanjutnya, dualitas struktur, aturan, dan sumber daya digunakan untuk mengarahkan keputusan organisasi mengenai perilaku atau tindakan. Sumber daya merujuk pada kekuasaan yang dibawa aktor ke dalam kelompok atau organisasi. Sumber daya alokatif, bantuan material yang digunakan untuk membantu kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan mereka. Sumber daya otoritas, bantuan interpersonal yang digunakan untuk membantu kelompok dalam mencapai tujuan mereka.
5 dasar kekuasaan sosial. Kekuasaan pakar, kekuasaan yang terkait dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kekuasaan penghargaan, diberikan penghargaan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan koersif, kekuasaan untuk memberikan hukuman. Kekuasaan referen, ada hubungan dekat antara individu dengan individu lain dalam sistem. Kekuasaan legitimasi, terkait jabatan seseorang dalam sistem. Berikutnya, integrasi sosial, mengacu pada resiprositas perilaku komunikasi orang-orang dalam berkomunikasi. Saat kita memahami bagaimana kita dan orang lain masuk ke dalam tim, kita mulai berkomunikasi dan bertindak dengan cara menunjukkan peran yang kita inginkan untuk dipenuhi oleh setiap anggota. Penerapan waktu dan ruang, Gieden menggambarkan tindakan dan struktur sebagai independen. Kita harus memahami hubungan ruang dan waktu sebagai apa yang diwujudkan dalam konstitusi semua interaksi sosial. Ruang dipandang sebagai elemen kontekstual yang memiliki makna bagi anggota suatu kelompok atau organisasi. Unsur-unsur waktu dan ruang inilah yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi. Untuk penutup, organisasi adalah bagian utama dari kehidupan kita. Organisasi adalah bagian utama dari kehidupan kita. Diperkirakan bahwa karyawan perusahaan menghabiskan hampir 90% dari waktu mereka dalam pertemuan kelompok atau tim. Bahkan, 54% karyawan menghabiskan sampai 30% dari berhari-hari mereka dalam pengaturan tim, dan sebanyak 50% dari waktu mereka bekerja dalam suatu tim. Teori penstrukturan adaptif dapat diterapkan untuk berbagai pengaturan sosial yang melibatkan tim dan kelompok-kelompok kecil serta jumlah interaksi komunikasi. Baik, itu saja dari kelompok kami, kelompok penanggap, kelompok NJ di minggu ke-6 ini. Terima kasih.